Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Sejak kecil, Ardi memiliki mimpi besar untuk mengubah nasib keluarganya yang sederhana. Setiap hari, ia melihat ayahnya bekerja keras di ladang, sementara ibunya sibuk mengurus rumah tangga. Meskipun hidup mereka jauh dari kata mewah, Ardi merasa beruntung memiliki orang tua yang penuh kasih dan selalu memberi contoh tentang nilai kerja keras. Namun, di dalam hati Ardi, ada kerinduan yang tak terbendung untuk sesuatu yang lebih. Ia ingin menjadi seseorang yang dapat memberikan kebanggaan pada keluarganya, yang mampu membawa perubahan untuk desa yang tampak terjebak dalam rutinitas yang monoton. Ardi memiliki satu impian besar, mengembangkan teknologi yang dapat membantu para petani di desanya agar mereka tidak lagi bergantung pada cuaca atau musim untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Pada suatu sore yang tenang, Ardi duduk di bawah pohon rindang di halaman rumahnya. Ia merenung, memikirkan bagaimana cara untuk mewujudkan mimpinya. Berbeda dengan banyak anak muda lainnya yang lebih memilih untuk bekerja dengan cara yang lebih praktis, Ardi bertekad untuk mencari solusi yang lebih inovatif. Ia mulai belajar tentang teknologi pertanian yang ada, meskipun keterbatasan fasilitas dan sumber daya membuatnya merasa ragu. Tetapi, tekadnya yang kuat tidak surut begitu saja. Pagi-pagi sekali, setelah membantu ayahnya di ladang, Ardi pergi ke perpustakaan desa untuk membaca buku-buku tentang ilmu pertanian modern dan teknologi yang diterapkan dalam bidang tersebut. Meski hanya ada sedikit buku yang relevan, ia tidak menyerah. Setiap halaman yang dibacanya memberinya lebih banyak inspirasi. Ia mulai merancang sebuah ide untuk sistem irigasi otomatis yang dapat menyesuaikan dengan kondisi tanah dan cuaca, yang tentunya akan mengurangi ketergantungan para petani pada faktor alam yang sulit diprediksi. Namun, meskipun ide itu muncul, Ardi masih merasa kesulitan. Ia tidak punya dana untuk mengembangkan teknologi tersebut, dan tak seorang pun di desanya yang bisa membantunya. Tetapi satu hal yang Ardi miliki adalah rasa percaya diri yang tak tergoyahkan. Ia percaya bahwa jika ia terus berusaha, pasti ada jalan. Ardi tidak membiarkan ketidakpastian menghentikan langkahnya. Setiap pagi setelah bekerja di ladang, ia meluangkan waktu untuk merancang alat yang ia pikirkan. Tanpa adanya latar belakang pendidikan yang mumpuni di bidang teknologi, ia memanfaatkan sumber daya yang ada. Ia belajar melalui internet, menonton tutorial di YouTube, dan membaca artikel tentang alat-alat pertanian modern yang telah digunakan di negara-negara maju. Namun, Ardi segera menyadari bahwa teori dan praktik sangatlah berbeda. Alat yang ia rancang seringkali gagal berfungsi sesuai harapan. Prototipe pertama yang ia buat, sebuah sistem irigasi otomatis, tidak bisa mendeteksi kelembapan tanah dengan akurat. Prototipe kedua yang ia buat bahkan mengalirkan air terlalu banyak, mengakibatkan kebanjiran di bagian ladang tertentu. Meskipun demikian, Ardi tidak merasa patah semangat. Ia percaya bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Suatu hari, saat sedang bekerja di ladang bersama ayahnya, Ardi berbicara tentang proyek yang tengah ia kerjakan. Ayahnya, yang selalu bekerja keras di ladang dengan cara tradisional, mendengarkan dengan seksama. "Anakku," kata ayahnya, "mungkin teknologi itu bagus, tapi jangan lupakan apa yang telah menghidupi kita selama ini. Tanah, tangan, dan kerja keras kita. Ini adalah cara hidup yang sudah lama kita jalani." Ardi tahu bahwa ayahnya tidak meremehkan ide-idenya, namun ia merasa bahwa ayahnya lebih mengutamakan metode yang sudah terbukti berhasil meskipun terbatas. Ardi pun berpikir lebih keras. Ia harus menemukan cara agar teknologi dan cara tradisional dapat berjalan beriringan. Ia memutuskan untuk mencari mentor, seseorang yang mungkin bisa membantu mengembangkan ide-idenya. Setelah bertanya-tanya, Ardi menemukan seorang profesor di kota terdekat yang mengkhususkan diri dalam teknologi pertanian. Profesor tersebut, yang bernama Dr. Aryo, adalah seorang ahli yang sudah lama meneliti cara-cara modern untuk meningkatkan hasil pertanian. Dr. Aryo setuju untuk menjadi mentor Ardi dan membantu mengasah ide-idenya lebih lanjut. Di bawah bimbingan Dr. Aryo,
Ardi mulai belajar lebih banyak tentang sensor tanah, sistem irigasi berbasis data cuaca, dan aplikasi teknologi untuk pertanian berkelanjutan. Namun, meskipun Ardi mulai mendapatkan pengetahuan dan dukungan yang lebih baik, tantangan baru muncul. Biaya untuk membeli peralatan yang diperlukan sangat tinggi, dan ia masih kesulitan dalam memperoleh dana untuk proyek tersebut. Bahkan ketika ia mencoba untuk mendapatkan sponsor atau bantuan dari pemerintah, banyak pihak yang meragukan potensi proyek tersebut. Banyak yang berpikir bahwa sebuah desa kecil seperti milik Ardi tidak akan mampu memanfaatkan teknologi tinggi seperti itu. Tetapi, Ardi tidak menyerah. Ia mulai mencari cara alternatif untuk mendapatkan dana. Ia mencoba mengajukan proposal ke berbagai lembaga sosial dan bank, menjelaskan bahwa proyeknya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama para petani di desanya. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya ia berhasil mendapatkan dana yang cukup untuk memulai pembangunan sistem irigasi otomatis yang ia impikan. Meskipun begitu, perjalanan Ardi masih jauh dari kata mudah. Ia harus menghadapi skeptisisme, biaya yang terus meningkat, dan tantangan teknis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, semangat dan tekadnya untuk membawa perubahan kepada desanya semakin menguat. Ia mulai merasa bahwa meskipun jalannya penuh dengan rintangan, setiap langkah kecil yang ia ambil adalah kemajuan yang berarti. Dengan dana yang telah diperoleh, Ardi mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mewujudkan sistem irigasi otomatis yang ia impikan. Ia tidak lagi bekerja sendirian. Kini ia mendapat bantuan dari beberapa teman yang tertarik dengan proyeknya, termasuk beberapa mahasiswa teknik dari kota yang bersedia menjadi sukarelawan. Dengan semangat yang membara, mereka semua bekerja keras di bawah terik matahari untuk menyusun komponen-komponen sistem irigasi yang canggih tersebut. Selama berbulan-bulan, Ardi dan timnya bekerja tanpa kenal lelah. Mereka menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari kesalahan pengkabelan, kesulitan dalam mengintegrasikan sistem sensor kelembapan tanah, hingga kegagalan dalam menyinkronkan data cuaca dengan sistem irigasi. Setiap kali mereka merasa hampir menyerah, Ardi selalu mengingatkan mereka akan tujuan besar mereka, membawa perubahan positif bagi para petani di desanya. Suatu malam, setelah hampir seminggu tidak tidur karena mencoba memperbaiki sistem yang masih belum berjalan sempurna, Ardi mendapat ide cemerlang. Ia menyadari bahwa sistem yang mereka buat harus lebih sederhana, agar mudah diterapkan oleh petani yang tidak terbiasa dengan teknologi. Dengan bantuan Dr. Aryo, Ardi menyederhanakan desainnya, mengurangi elemen-elemen yang terlalu rumit dan menyesuaikan teknologi dengan kondisi nyata di lapangan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan eksperimen dan penyempurnaan, Ardi dan timnya berhasil menciptakan sistem irigasi otomatis yang dapat mengalirkan air secara efisien sesuai dengan kebutuhan tanah, berkat sensor kelembapan yang telah mereka pasang. Mereka menguji sistem tersebut di ladang kecil milik Ardi. Untuk pertama kalinya, sistem irigasi itu berfungsi dengan sempurna, menjaga kelembapan tanah dengan stabil dan mengurangi pemborosan air yang sering terjadi pada metode tradisional. Kabar tentang keberhasilan Ardi mulai tersebar ke desa-desa tetangga. Para petani yang awalnya skeptis mulai tertarik untuk mencoba sistem irigasi yang telah diuji coba. Meskipun masih ada yang meragukan, banyak juga yang merasa penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang cara kerja teknologi tersebut. Ardi, bersama timnya, mulai mengadakan pelatihan bagi para petani, mengajarkan mereka cara menggunakan sistem irigasi dan menjelaskan manfaatnya. Namun, Ardi tahu bahwa tantangan belum sepenuhnya berakhir. Meskipun sistemnya berhasil, sebagian besar petani masih terikat dengan cara lama dan tidak langsung bisa menerima perubahan. Mereka membutuhkan waktu untuk percaya bahwa teknologi bisa memberi keuntungan nyata, bukan hanya sekadar eksperimen. Tapi Ardi tidak menyerah. Ia terus berusaha untuk mengedukasi dan meyakinkan para petani, bahkan menghadapi berbagai penolakan. Ia menunjukkan hasil yang diperoleh dari ladangnya, yang kini lebih produktif berkat irigasi otomatis yang telah diterapkan. Dengan kerja keras dan kesabaran, akhirnya para petani mulai merasakan manfaat langsung dari teknologi yang diciptakan Ardi. Hasil panen mereka meningkat, dan mereka tidak lagi khawatir tentang kekurangan air pada musim kemarau. Namun, keberhasilan ini tidak membuat Ardi puas. Ia tahu bahwa perubahan besar membutuhkan waktu,
Dan meskipun langkah pertama sudah tercapai, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Ardi mulai berpikir untuk memperluas jangkauan proyeknya, tidak hanya untuk desa mereka, tetapi juga untuk daerah-daerah lain yang memiliki masalah serupa dalam pertanian. Dengan semangat yang semakin menggelora, Ardi melangkah lebih jauh. Ia berencana untuk menciptakan lebih banyak inovasi dalam bidang pertanian dan teknologi, menjadikan desanya sebagai contoh bahwa dengan tekad, kerja keras, dan inovasi, perubahan besar dapat terjadi meskipun dimulai dari tempat yang paling kecil sekalipun. Setelah beberapa tahun bekerja keras, akhirnya Ardi berhasil mewujudkan visinya, tidak hanya mengubah cara bertani di desanya, tetapi juga menginspirasi banyak petani di luar sana. Sistem irigasi otomatis yang dulu hanya sebuah ide di benaknya kini telah digunakan oleh lebih dari 100 petani di desa-desa sekitar. Hasil panen mereka meningkat pesat, dan petani tidak lagi bergantung pada musim atau cuaca yang tidak dapat diprediksi. Desanya yang dulunya terbilang miskin kini mulai tumbuh dengan pesat berkat keberhasilan inovasi tersebut. Namun, kesuksesan ini bukan tanpa tantangan. Saat proyeknya semakin berkembang, Ardi menghadapi masalah baru. Bagaimana memastikan bahwa sistem yang telah berhasil diimplementasikan dapat dipelihara dan diperbaharui dengan baik, terutama oleh petani yang tidak terbiasa dengan teknologi. Ia tahu bahwa keberlanjutan teknologi ini sangat bergantung pada pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Oleh karena itu, Ardi dan timnya mendirikan sebuah pusat pelatihan yang khusus mengajarkan para petani bagaimana cara merawat dan mengoperasikan sistem irigasi dengan baik. Di pusat ini, para petani diajarkan tentang pemeliharaan teknologi serta cara-cara baru untuk meningkatkan hasil pertanian mereka dengan cara yang ramah lingkungan. Meskipun perjuangan Ardi tidak pernah benar-benar selesai, ia merasa bangga melihat dampak positif dari upayanya. Selain peningkatan hasil panen, yang lebih penting adalah bagaimana para petani mulai merasa lebih mandiri dan percaya diri. Mereka tidak lagi terperangkap dalam ketidakpastian cuaca, dan mereka mulai melihat teknologi bukan sebagai hal yang rumit, tetapi sebagai alat yang bisa memudahkan hidup mereka. Kisah Ardi menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para pemuda di desa-desa terpencil. Mereka melihat bahwa mimpi besar yang dimulai dari tempat yang sederhana bisa terwujud jika seseorang berani untuk terus berusaha, bahkan ketika segala sesuatunya tampak mustahil. Ardi sendiri kini menjadi sosok yang dihormati bukan hanya di desanya, tetapi juga di kota-kota besar sebagai contoh nyata dari kekuatan inovasi yang didorong oleh tekad dan keyakinan. Pada suatu hari, ketika Ardi berdiri di depan para petani yang hadir di sebuah seminar pertanian yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, ia menyampaikan pidato yang singkat namun penuh makna. Inovasi bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi tentang bagaimana kita dapat memecahkan masalah yang ada dengan cara yang lebih baik, ujarnya. Teknologi tidak akan pernah menggantikan kerja keras, tetapi jika kita memadukannya, kita bisa menciptakan hasil yang luar biasa. Melihat anak-anak muda yang bersemangat mendengarkan pidatonya, Ardi merasa hatinya dipenuhi dengan harapan. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, dan masih banyak yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dunia pertanian. Tetapi ia merasa puas bahwa ia telah memberikan inspirasi yang cukup bagi generasi mendatang. Ardi percaya bahwa dengan semangat untuk terus belajar dan berinovasi, setiap orang, tak peduli latar belakang atau kondisi mereka, memiliki kesempatan untuk meraih impian mereka. Kini, Ardi tidak lagi hanya seorang pemuda desa dengan impian besar. Ia telah menjadi seorang pemimpin yang membuktikan bahwa keberanian untuk bermimpi dan berinovasi bisa mengubah hidup banyak orang. Ia tahu bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan kadang-kadang, langkah pertama yang penuh ragu dan ketidakpastian adalah yang paling penting dalam sebuah perjalanan menuju sukses.